Inilah yang akan kita tuangkan malam ini. Yang penting Bapak Ibu ya, paham tidak paham, dengar sajalah baik-baik, dia akan mengalir Bapak Ibu. Karena ini adalah makom yang tertinggi. Di mana letaknya makom wahdatul wujud itu adalah makom yang tertinggi. Disinilah para ulama-ulama kasab itu, darahnya itu dihalalkan, lehernya itu dipenggal dan dipancung, seperti Syekh Siti Jenar, seperti Abu Mansur Al-Halaj, dan lain sebagainya. Karena dirinya itu telah muwahhid, dirinya itu telah ahad, dirinya telah tunggal bersama Allah. Karena yang tunggal itu bukan dirinya sebenarnya, yang muwahhid itu bukan dirinya, yang wahdatul wujud itu bukan dirinya. Yang tunggal, yang muwahhid, yang ahad, yang wahdatul wujud itu hanyalah diri Allah semata-mata Bapak Ibu. Diri kita ini kata Ustaz, sejak mula jadinya diri kita ini nggak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Karena Allah cuma yang ada, maka adanya Allah itu dikatakan namanya wahdatul wujud. Wujud yang satu, wujud yang tunggal hanya Allah semata-mata. Ya, ini memahaminya Bapak Ibu. Jadi wahdatul wujud itu artinya Bapak Ibu wujud yang satu, wujud yang esa, wujud yang tunggal. Ya. Siapa wujud yang tunggal, yang esa, yang satu itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu wujud yang tunggal. Ya. Apa kata Allah ketika Allah itu dalam kesendirian? Allah itu dalam kesunyian, Allah itu dalam kehampaan. Allah itu masih dalam keadaan jomblo namanya Bapak Ibu. Belum ada siapa-siapa. Ya. Belum ada namanya nur, gitu. Belum ada namanya malaikat, belum ada namanya surga dan neraka, belum ada namanya aras, luh, kursi, mahfuz, belum ada. Nah, yang ada adalah yang maha ada. Yang ada itu yang maha ada. Yang maha ada itu hanya dirinya. Kata-kata dirinya juga belum ada. Jangankan kata-kata dirinya, Tuhan yang bernama dengan nama Allah itu juga belum ada. Ini yang dikatakan Allah itu dalam surat Al-Insan ayat 1. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut, yang tidak pernah bisa disampaikan, dibicarakan, diceritakan, dianalisa dan dipahami. Kenapa tidak pernah bisa diucapkan, disampaikan, diceritakan, dipahami? Karena alam belum ada, ruang, waktu, tempat, masa, zaman belum ada. Jangankan ruang, waktu, tempat, zaman, dan masa, nur saja belum ada, surga saja belum ada, neraka juga belum ada. Tuhan yang bernama Allah pun juga belum ada namanya itu Bapak Ibu. Yang ada itu hanya aku. Kata-kata aku pun juga belum ada. Betul-betul dalam keadaan kosong nih Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu menceritakan hal yang kosong, yang hampa? Gak bisa. Ini makom. Makom yang tertinggi. Makom belum ada segala yang adanya. Itu makom yang tertinggi. Makom kekosongan namanya. Di dalam makom kekosongan, di dalam makom kehampaan, ya, kekosongan dan kehampaan itu yang aku. Maka ketika itulah Tuhan itu menjelaskan tentang dirinya. Apa kata Tuhan terhadap dirinya? Kuntu kanzan mahfiyan.
Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an u'roba wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini ingin dikenal. Karena aku ini ingin dikenal, maka aku mentajalikan diriku. Tajali diriku itu aku namai dengan namanya Muhammad. Supaya Muhammad itu dia mengenal akan aku, bahwa sesungguhnya aku inilah yang wujud pada dirinya.